Welcome back di channel Audio Center bersama gue Ronald. Nah, di video kali ini kita diundang Bengki ya untuk mampir ke kantor barunya mereka ya di Selipi. Tujuan kita diundang ke kantor Bengki untuk apa? Untuk dari Bengki ada perkenalan produk terbaru ya dari Bengki, Projector. Yuk, kita masuk yuk. Erik. Halo Ko, selamat datang di kantor BenQ. Iya, ini bersama Erik lagi ya. Ya, halo Mungkin teman-teman semua. Udah kedua kali ya ketemu Erik ya. Jadi udah sering lumayan muncul juga Iya. ya di center. Jadi inilah kantor baru kita kok. Jadi kita baru buka opening kurang lebih sebulan. Oh. Jadi ini kita termasuk kantor baru juga di sini. Jadi tadinya kita di bawah yang spesial lebih kecil, sekarang kita bikin besar. Jadi kita ada beberapa tempat juga. Contoh kalau kayak di sini kita ada demo interactive flat panel, di situ juga ada demo monitor display, dan juga ada beberapa proyektor yang lain sih kok, seperti buat gaming atau buat meeting, ada yang portable buat rumah atau buat yang auditorium, itu kita show-nya di sini. Oh gitu. Terus produk apa nih Rick yang nanti kita bakal kenalin ke kita? Untuk yang paling baru, kita sebenarnya baru launching itu di W4100i. Itu untuk home theater sih kok. Jadi lebih, ini sebenarnya upgrade dari yang sebelumnya. Mungkin teman-teman Audio Center udah pada tahu, dulunya kita lumayan booming ya di W4100i ya. Sorry, 4000i. W4000i, ya. Itu produk kita bestseller upgrade, kita ya? Iya, dan masuk produk bestsellersnya Audio Center juga dan BenQ juga. Iya. Nah, sekarang kita upgrade ke W4100i. Oh, oke. Gitu. Mungkin mau coba langsung lihat ke dalam? Langsung lihat aja yuk ke dalam yuk produknya. Oke guys, ini depan kita nih udah ada nih penampakannya. BenQ terbaru ya, W4100 yang tadi udah sempet dikenalin sebentar ya sama Erik. Nah ini sekilas penampakannya hampir mirip ya sama 4000 ya. 4000i ya. Jadi benar-benar dari segi look sama persis dia kok. Iya ya. Coba dong, kenapa dijelasin dong, kenapa sih ini diganti serinya? Padahal yang dulu udah laku ya? Wah, yang dulu sih itu best seller banget sih di Audio Center. Udah produk unggulan dah pokoknya untuk harga segitu itu best performance. Ya, jadi mungkin gue cerita sedikit ya kok. Jadi sebelumnya kita memang lumayan cukup sukses di W4000i. Jadi mungkin teman-teman Audio Center juga tahu, kita pernah bikin video juga kan untuk W4100i. Jadi lumayan cukup sukses, tapi memang kita sangat mendengarkan konsumen sih kok. Jadi kita memang mendapat beberapa feedback, apa sih yang harus kita upgrade, apa yang harus kita perbaiki. Nah ini sebenarnya seri W4100i ini adalah seri upgrade dari si W4000i. Jadi kita upgrade beberapa fitur yang memang itu dari permintaan dari, bukan permintaan sih, maksudnya kita dengerin apa-apa konsumen, oh lebih bagus kalau ada ini loh, lebih bagus kalau ada ini loh, gitu. Jadi banyak fitur-fitur yang kita upgrade berdasarkan memang insight dari customer. Gitu. Oke. Jadi yang upgrade utamanya apa nih? Yang dari produk unggulan dari 4100 ke 4000 yang paling signifikan pembedaannya apa nih? Jadi yang paling signifikan sebenarnya adalah dari mode AI Cinema mode-nya kita kok sekarang. Wah, jadi ada AI ya zaman sekarang ya? Betul. Jadi apa tuh AI ini sesuatu yang baru ya di Projector ya? Iya. Jadi mungkin setahu saya memang kita baru yang pertama nih pakai AI untuk di Projector. Kenapa sih kita mau coba pakai AI ini? Jadi sebenarnya AI ini akan ngebantu untuk dari gambarnya, kualitas warna. Sekarang kita gini. Kita ngomong untuk movie itu kan tidak semuanya ada yang, kita ngomong ada movie yang dark, ada movie yang colorful, ada movie yang menurut saya itu kita tidak bisa pakai satu mode dan dia akan buat semuanya menjadi bagus. Makanya kerjanya si AI ini adalah dia akan melihat dari movie apa yang kita tonton. Nah, jadi dia bisa ngikutin ruangan juga kok. Jadi misalnya contoh seberapa terang sih sebenarnya ruangan kita gitu loh. Jadi si AI ini sebenarnya ngebantu kayak contoh kita lagi nonton di ruangan dark dan movie-nya itu dark. Nah, dia akan membuat warnanya itu akan lebih hitam, lebih black. Menyesuaikan. Jadi dia benar-benar ngikutin apa yang movie itu tampilkan. Tapi misalnya contoh kita lagi terang,
Terus movie-nya itu colorful nih. Nah, dia akan lebih bright dan warnanya itu akan lebih keluar. Jadi sebenarnya AI ini menyesuaikan apa movie yang kita tonton. Jadi nggak semata-mata kita pakai satu mode untuk nonton semua movie. Gitu. Wah. Jadi si AI ini sangat ngebantu banget sih kok. Jadi berdasarkan movie apa sih yang kita tonton gitu. Apalagi sekarang kan movie banyak banget macamnya. Gitu. Wah, jadi keren banget ya. AI mode ini itu menjawab kebutuhan kalian semua ya. Jadi ini gue memperjelas lagi ya buat kalian ya. Jadi ini AI mode ini itu adalah jawaban bagi kalian yang butuh calibrate mode dari film tertentu, atau film kan kadang-kadang campur ya, ada film dark, film terang juga. Jadi ini AI ini selalu menyesuaikan konten dan juga ruangan. Ya, jadi secara nggak langsung dia melakukan kalibrasi tapi sesuai sama movie-nya. Iya, sedangkan kalau kita melakukan kalibrasi aja, itu aja untuk satu mode ya, misalnya dasarnya kita nontonnya filmnya biasa dark mode terus ya, kita kalibrasi satu projector itu ya untuk sesuai untuk film itu, tapi ini AI ini untuk auto ya, auto jadi kalibrasi ya. Jadi nggak perlu repot-repot kalibrasi lagi. Kita mau nonton colorful, kita ganti mode ini nih, atau kita mau nonton yang dark, kita ganti mode ini. Jadi setiap kali kita pindah movie nggak usah ganti-ganti mode lagi, karena kita udah ada AI cinema mode. Keren. Teknologi gitu. AI zaman now mantep banget. Karena ya sekarang di mana-mana udah pakai AI kok. Iya. Gitu. Lama-lama itu sih, AI itu kan sebenarnya lama-lama menggantikan apa yang biasa manusia lakukan gitu loh. Betul. Kita biasanya ganti-ganti mode, sekarang tidak perlu AI yang kerjakan. Tapi ini mode ini sangat amat membantu ya. Yes. Soalnya kita struggling juga ya kadang ya. Iya, karena ini juga permintaan dari customer. Jadi customer juga tuh banyak yang kayak kita harus ganti-ganti mode ya dulunya ya. Kita mau nonton yang colorful, pakai mode ini. Atau misalnya kita mau nonton yang dark, kita harus kecilin brightness atau apa. Nah, itu kan. Iya. Gitu. Ini gue sendiri pun pernah minta feedback ya ke si Eric sendiri nih untuk calibrate-nya ya. Sekarang terjawab sudah ya di seri baru ini ya. Betul. Oke, tadi kita udah poin utama satu ya, perbedaannya itu AI mode ya. Itu udah signifikan banget perbedaannya. Jadi Rick, next perbedaan selanjutnya apa lagi nih dari W4100? Sebenarnya untuk perbedaan yang lumayan signifikan nih kok. Sebenarnya kita ada enhanced light source-nya sih. Dia ada, kita ngomong D65-nya itu ada ketingkatan kecerahannya itu kita ada peningkatan sebesar kurang lebih 14%. Gitu. Jadi untuk gambarnya itu dia akan lebih cerah dibandingkan si 4000i. Tapi lumensnya sendiri? Lumensnya sebenarnya tetap sama, tapi lebih segi kayak kita hasilnya tuh akan lebih cerah karena kita memang peningkatannya itu dari segi light source-nya. Oh, gitu. Nah, lalu juga secara kontras kita meningkat dari tadinya kontras rasio 2 juta banding 1, sekarang kontras rasionya kita 3 juta banding 1. Ngomong-ngomong light source-nya sendiri masih sama dengan 4000i? Kita pakai 4 LED. Jadi, 4 LED. Betul. Jadi mungkin teman-teman taunya kan kalau dulu proyektor lampu laser gitu. Tapi sebenarnya LED itu juga jadi salah satu kita ngomong light source yang memang lumayan cukup banyak dipakai sih. Gitu. Tengah-tengah antara laser dan lampu biasa ya, Lia? Enggak sih kok. Sebenarnya kalau LED malah kalau dari segi umur dia bisa lebih tinggi. Dia bisa sampai 30.000 jam sebenarnya. Oh, berarti hampir mendekati laser ya. Betul. Sebenarnya laser itu juga sama sih. Laser itu 20.000 sampai 30.000 jam. Cuman biasanya normalnya laser itu kan 20.000 jam. Nah, kalau LED itu bisa sampai 30.000 jam. Gitu. Jadi sebenarnya LED itu nggak kalah juga sama laser. Gitu. Dari segi dari ketahanan umur lampunya ya. Gitu. Oke, Rick, untuk formatnya sendiri nih sama Android-nya. Kalau yang kemarin itu kan Android-nya juga udah keren ya. Itu udah Google TV ya. Nah, formatnya juga udah 4K. Ini gue lihat juga masih 4K juga ya. Perbedaannya apa nih 4K? Sebenarnya untuk format kontennya streaming itu masih sama sih kok. Jadi kalau untuk streaming kita masih pakai Android, Google TV. Jadi teman-teman nggak usah beli kayak media player lagi, nggak perlu pakai kayak Apple TV. Jadi kita dalam basicnya udah ada Android dan memang kita udah kerjasama sama Netflix juga. Gitu. Jadi Google TV kita kerjasama license Netflix. Nah mungkin yang membedakan itu dari segi gaming ya Linko ya. Jadi kalau temen-temen mau gaming itu
udah bisa di sini. Gaming konsol. Tapi yang sebelumnya juga bisa kan? Nah, mungkin ini sih teman-teman yang membedakan adalah, jadi sekarang W4100i ini kita sudah punya port 4K 120 Hz. Oh, oke. Jadi banyak masukan dulu dari customer, oh iya bisa gaming memang, kita bisa punya fast mode gitu loh, input lag-nya memang bisa rendah, tapi waktu itu 4K-nya hanya bisa 60 Hz. 60 Hz, oke. Nah, sekarang kita sudah ada port 4K 120 Hz. Jadi kalau buat teman-teman, karena banyak kan proyektor ini kok ya, dia dipakai itu buat movie, ya. Kadang tapi mau buat sekalian gaming gitu loh. Betul. Jadi proyektor ini kadang menjadi pengganti TV di rumah kan. Jadi bisa di ruang tamu, dia mau nonton, dia mau main game, dia mau karaoke, biasanya pakai satu proyektor gitu, karena kita nggak ganti-ganti proyektor kan. Nah, makanya saya pengen 4100 ini menjawab juga permintaan customer yang, oh anak saya mau main game nih. Betul. Jadi kita sudah menyediakan port 4100i. 4K 120 Hz. Iya, jadi tambahan juga ya. Kenapa kalau movie itu 60 Hz cukup ya? Karena emang movie-nya itu rata-rata nggak ada yang nyampe 60 Hz. Tapi sedangkan buat gaming, apalagi konsol gaming, apalagi kita mainnya action, itu malahan bisa lebih dari 120 Hz terkadang. Sebenarnya kita bisa sampai 240 Hz sih kok. Tapi turun. Betul, turun Ya, resolusi. biasa begitu ya memang. Betul. Nah, cuman ya betul, yang upgrade-nya itu adalah tadinya 4K kita 60 Hz. Nah, sekarang 4K 120 Hz. Berarti mantep nih. Berarti ini udah selain layak untuk movie dan juga layak untuk gaming juga. Iya, kapan lagi main game layar 200 in, 250 in. Mantep banget itu pasti. Oh iya, ada satu lagi kok yang ketinggalan. Jadi si 4100 ini udah dari segi color dan kontrasnya, dia ada satu mode yang namanya Dynamic Tone Mapping. Apaan tuh Dynamic Tone Mapping? Di 4000 nggak ada tuh. Dynamic Tone Mapping ini dia ngebantu dari segi, sebenarnya kalau paling kelihatan itu dari segi kontrasnya sih kok. Jadi misalnya contoh biasanya kita ngelihat awan itu kan nggak shape ya. Maksudnya ada awan biru sama putih itu agak sharp. Nah, jadi dia membuat itu akan lebih sharp, dan kalau misalnya kita nonton movie-movie yang black, itu akan dia lebih, warna hitamnya akan lebih keluar sih. Dia ngebantu kayak lebih kontras sih dibandingkan warna satu dengan warna lainnya. Dan kita kan juga ada upgrade yang namanya Dynamic Black Upgrade nih. Yang tadinya Dynamic Black-nya normal, sekarang kita ada upgrade di situ. Jadi membuat misalnya orang itu kan lihat taunya, oh pakai projector, pakai LED, warnanya tidak akan bisa hitam. Iya, warnanya mungkin hitamnya akan lebih abu-abu. Nah, tapi itu bisa di-kick sama si 4100 ini. Jadi saya udah coba juga, warna hitamnya itu benar-benar bisa hitam banget. Nah, karena kita ada fitur upgrade dari Dynamic Black-nya. Tapi by default itu settingan belum on ya? Betul, jadi kita harus on-in sebenarnya. Oh, jadi harus Dynamic Tone Mapping itu harus di-on-in. Kalau untuk AI-nya, default-nya? Sama, jadi dia harus awalnya itu adalah HDR biasa, kita harus on-in. Nah, jadi perlu di take notes ya, teman-teman ya, bagi kalian yang beli W4100, Dynamic Tone Mapping harus on, dan HDR AI mode-nya juga harus on ya. Karena by default-nya itu off. Yes, betul. Karena sebenarnya kita itu option sih, karena nggak semua orang kan mau, nggak semua orang mau yang gelap sharp atau apa gitu. Ada yang, saya cuma mau nonton biasa lah, nggak usah pakai itu ya. Dia nggak perlu juga gitu. Tapi kalau saya pengen memang nonton movie, pengen puas matanya, pengen nonton yang banyak colorful, pengen ada yang dark, saya pengen nonton, sering orang hobi nonton lah kita ngomong, mesti cobain banget sih AI Cinnamon sama Dynamic Tone Mapping kita yang baru ini. Oke, mantep ya. Perbedaannya dari segitu aja udah lumayan signifikan ya, dari sekitar ngobrol tadi ya. Terus apalagi nih Rick? Throw ratio, zoom, masih sama? Sama sih kok. Jadi untuk kita secara throw ratio, secara zoom, dan secara lens shift juga kita masih punya gitu. Ya, cuman dari segi instalasi kita ada tambahan satu kok. Apa tuh? Ini sebenarnya namanya corner fit. Jadi 4000i itu dulu belum ada yang namanya corner fit. Jadi kita juga ada masukan dari konsumen, misalnya pada saat instalasi, dia ada di ujung-ujungnya ada kayak, kok kurang sedikit banget gitu loh, kurang satu sisi ada kurang masuk banget nih ke layar kurang nih, cuman kurang gitu ya? Kurang kotak dikit aja. Itu kita sudah ada corner fit sekarang namanya. Jadi kita bisa benar-benar hanya ujung kanan aja kita bisa
kita bisa rapiin ke bener-bener dia kotak sempurna. Karena biasanya sebenarnya itu bukan dari proyektor, tapi dari positionnya teman-teman nih, dari positionnya customer, ternyata bracketnya tuh nggak bisa benar-benar lurus, stabil. Atau misalnya dia colok ke dak, ternyata daknya juga miring. Nah, jadi problemnya itu kita sebenarnya ngebantu customer untuk posisi kondisi-kondisi seperti itu sih. Jadi ada yang miring kanan, miring kiri, nah itu bisa di. Jadi lens shift nggak cukup ya, harus ada tadi apa namanya? Corner fit. Betul. Jadi corner fit itu benar-benar sangat ngebantu yang biasanya kurang-kurang dikit doang sih kok. Jadi kan biasanya ini layar kotak nih itu ada keluar dikit, tek ini di bagian ujung kanan bawah doang nih. Itu kan kadang ada customer yang ganggu mata nih. Nah, ini corner fit lah yang bekerja. Jadi dia bisa rapin satu sisi doang untuk dirapin jadi kotak sempurna. Gitu. Untuk tingkat kebisingannya sendiri gimana, Rick? Sama 4000i sama nggak? Kipasnya? So far dia lebih kalem kok. Oh gitu. Dia ada penurunan sedikit di noise-nya. Jadi ada lebih rendah sedikit di noise-nya. Jadi benar-benar kalau teman-teman tapi sebenarnya 4000 pun udah nggak ada suara. Sebenarnya no complaint sih itu ya. Jadi kita nggak pernah dapat komplain itu sih. Cuman memang karena memang ada upgrade teknologi ya kita sekalian upgrade secara noise-nya lebih rendah. Gitu. Tapi kalau dari kayak listrik semua masih sama sih kok. Jadi kalau teman-teman nanya, oh nanti listriknya tinggi nggak sih, wattnya gede nggak sih? Nah jadi ini juga saya menjawab kayak enggak gitu. Jadi teman-teman nggak usah worry masalah itu karena apa? Kita juga pakainya kan lampunya LED. Nah jadi dari segi wattnya juga teman-teman nggak usah worry gitu karena kita teman-teman juga tahu ya kalau LED sama bohlam itu kan ya beda lah, wattnya akan lebih rendah si LED kok. Jadi nggak perlu nanti jadi mahal listriknya, enggak. Kita low watt, termasuk yang low watt untuk sistem proyektor. Gitu. Nah untuk SDMI-nya sendiri nih, ini back panel-nya masih sama nggak sama yang 4000? Saya pun udah lupa soalnya 4000 gimana. Kurang lebih sih sebenarnya sama sih kok, cuman kita ada tambahan. Oh iya, jadi teman-teman kalau tahu, tadi kan saya bilang ada port 4K 120 Hz. Jadi itu tambahan. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen biasanya kan ini kita memang punya port audio return yang biasa memang untuk masuk ke ampli atau masuk ke speaker. Nah itu yang audio return ini ya, audio return-nya si Banky. Jadi ini kenapa kita pilih Banky nih? Karena ini audio return-nya udah bisa sampai Dolby Atmos ya. Jadi bagi kalian yang mau menikmati Android bawaan si Banky yang dari W4000 itu, jadi kalau kita udah download Android bawaan Banky itu download Netflix, download lagi Disney Hotstar. Kalau filmnya tersebut sudah Dolby Atmos, jadi langsung dia bisa audio return ke AV receiver kita pakai satu kabel HDMI saja. Itu formatnya ngikut. Jadi format Dolby Atmos-nya akan terbaca di AV receiver kita. Oke, lanjut Rick. Nah betul. Jadi makanya kita jadi nambahin port. Jadi kalau misalnya nanti harus ganti-gantian dong sama AV receiver untuk kalau kita mau main PS. Nah, jadi tidak usah, nggak perlu jawabannya teman-teman karena kita udah ada port tersendiri untuk 4K 120 Hz-nya. Jadi bisa 4K 120 Hz-nya kita bisa colok untuk konsol, audio return-nya kita colok untuk AV receiver. Iya. Jadi nggak perlu ganti-gantian kok. Dan bahkan ada satu lagi sebenarnya HDMI-nya. Iya, jadi kita lihat nih kalau lihat dari belakang ya ada 3 port ya. Satu port HDMI 1 itu HDCP 2.2. Terus HDMI 2-nya itu audio return plus. Betul. Jadi nah ini HDMI 2-nya kamu udah kalau kalian pakai home theater system berarti HDMI 2-nya ini untuk ke receiver ya udah pasti ya. Nah, jadi ini yang dibahas tadi HDMI 3-nya ya yang udah ada input biasa itu input format yang terbaik lah di HDMI 3 nih berarti nih. Udah bisa 4K 120 Hz. Jadi bagi kalian yang misalnya kita pakai AV receiver tapi slot HDMI-nya inputnya udah kepakai semua. Nah, ada lagi nih input langsung dari projector. 4K 120 Hz bisa dipakai juga. Dan bisa langsung di audio return juga ke receiver kita. Jadi pada saat main game sama kualitasnya, kualitas suaranya tetap bisa keluar di AV receiver-nya. Gitu. Betul. Oke, Rick, jadi dari proyektornya ini, sekarang ini cocok nggak sih dipasang di living room atau harus di ruangan khusus?
Sebenarnya gini sih kok. Nah tadi gue kan udah sempet bahas juga kan kalau misalnya sekarang yang AI Cinema Mode ini, jadi kalau kita mau pasang di ruangan khusus, udah pasti 100% bisa. Pasti. Betul. Pasti. Nah terus tadi kan ada juga gue bilang ada kecerahan yang meningkat nih. Nah jadi sebenarnya kita juga target segmennya itu bukan cuma ruangan khusus kok. Jadi emang ruangan khusus memang udah ada beberapa orang yang punya, tapi kita memang sekarang lebih ada juga permintaan banyak juga itu untuk living room sebenarnya itu. Jadi pengganti istilahnya di ruang tamu yang dulunya pakai TV kita ganti ke proyektor karena kita bisa layar lebih besar dan lebih nggak capek. Karena kita tahu ya, jadi kalau TV maksudnya display di ruang tamu itu biasanya suka dinyalain aja gitu, yang penting ada suara gitu. Betul. Nah jadi ya tapi sambil ditonton juga kadang begitu. Nah jadi kalau pakai proyektor, jadi kenapa sih beberapa customer kita pilih di living? Jadi saya pernah nanya juga, kenapa pilih di living room pakainya proyektor gitu loh. Pertama, proyektor ini udah mampu. Yang dulunya mungkin harus ruangan gelap. Jadi ini ruangan ada lampu pun kita masih bisa pakai. Jadi di living room kita masih bisa pakai. Lalu sekarang udah bisa menjawab semua kebutuhan gitu loh. Di living room kita mau karaoke bareng, kita mau nonton bareng, anak-anak mau main game, itu juga jadi bisa. Buat home entertainment lah ya. Betul. Jadi sebenarnya lebih segi home entertainment. Jadi nggak bukan home theater aja. Home theater memang ya bisa, udah pasti bisa. Tapi home entertainment juga bisa gitu loh. Terus yang paling penting juga ya ini, mungkin saya udah pernah cerita di 4000 ya kok, masalah aktif sama pasif gitu loh. Jadi mungkin orang tua pikirin matanya juga kan. Dari kalau proyektor itu kan kita hanya lihat pasif gitu loh, kita hanya lihat gambar pantulan gitu dari sinar. Sedangkan kalau kita lihat display seperti kayak monitor, TV atau apa, itu adalah aktif, dia akan cahayanya langsung ke mata. Kita. Apalagi kalau kita main game atau nonton yang berjam-jam itu pasti capek pasti. Kita capek. Ya, gitu. pasti lebih capek. Memang kita pun udah rasain ya. Kita nonton di bioskop beda dengan nonton di rumah ya, di TV ya. Jadi kayaknya kalau nonton di bioskop itu perasaannya kayaknya lebih capek, lebih nggak capek mata ya daripada nonton satu film dengan menggunakan TV. Betul. Jadi bedanya di situ sih kok. Jadi iya sebenarnya balik lagi kalau buat anak-anak juga kita jaga kesehatan matanya juga sih kok. Gitu. Jadi ini sebenarnya nih proyektor bisa dijadiin home entertainment juga di living room. Betul. Jadi masih ada toleransi lah ya untuk di bright room pasti ya. Betul. Apalagi ansi kita udah di atas 3000 kan. Iya, lumayan tinggi. Dan kita ada peningkatan brightness, jadi untuk living room bisa banget. Jawabannya bisa banget. Dan kita juga memang serinya ini udah home entertainment kan. Jadi kita kalau udah ngomongin home entertainment harus bisa semuanya. Oke Rick, jadi sekarang gue mau bahas nih. Untuk di kelas ini, kalau kita compare dengan brand kompetitor lain, gimana? Sebenarnya kalau dari segi teknologi gue pede sih kok. Jadi untuk kita sekarang masih menjadi yang terbaik lah. Untuk di kelasnya ya, jadi kita ngomong untuk di kelasnya dengan range harga segini, itu kita teknologi kita so far menurut gue paling oke kok. Kita juga pakainya kan di LP kan, yang memang dipakai di seluruh bioskop juga dari segi teknologi. Dan kita tadi gue juga bilang upgrade-nya udah sangat-sangat banyak itu kan, dari 4000 ke 4100, yang 4000-nya aja juga lumayan cukup berhasil. Nah sekarang kita upgrade lagi 4100 yang harusnya lebih baik lagi dari segi kualitasnya kok. Gitu. Kalau itu kita setuju sih, soalnya Audio Center sendiri, soalnya kita juga ngukur-ngukur juga nih brand lain, spek ini, spek itu dengan harga segini, yang mana sih yang paling worth it gitu. Nah, kita sebagai Audio Center kita udah pilihin. Jadi Banky menurut saya nih juga untuk harga segini memang ini kelas yang paling worth it sih. Untuk fitur, kualitas di harga sekian tuh best. Terus untuk garansi gimana, Rick? Banyak kok. Untuk garansi kita masih sama kok. 3 tahun 20.000 jam. Jadi teman-teman nggak perlu worry nih. Misalnya, dalam 3 tahun ada apa-apa, kita bisa. Semua itu masih ditanggung dalam warranty. Tapi kalau misalnya nanya, kalau habis 3 tahun gimana? Nah, kita juga masih sedia spare part nih kok. Jadi nggak perlu worry gitu. Gimana nanti setelah 3 tahun, apa cuma bisa kita? Enggak. Jadi kita, karena kita BenQ Indonesia juga udah ada kita udah PT di sini, kita punya service center di seluruh Indonesia. Jadi nggak perlu, bukan cuma Jakarta doang,
satu Indonesia kita punya service center. Oke. Gitu. Oke, tadi kita kayaknya udah bahas semua ya tentang si W4100 ini. Terakhir nih, Rik, harga berapa nih? Nah, ini nih. Pertanyaan ini nih, maut. Untuk harga termasuk relatif, kita ngomong untuk segi home theater ya, itu termasuknya nggak terlalu mahal sih kok. Kita harganya di 54.500.000. Gitu. Nah. Memang beda sedikit lebih mahal daripada si 4.000 yang dulunya 49.900 ya. 49.900. 49.900. Kita ada naik dikit, tapi kalau dari segi fitur upgrade-nya itu menurut saya worth it banget sih kok. Setuju worth sih. it banget. Nah, jadi kalau teman-teman mau nyoba demo atau misalnya mau misalnya nanya, beli di mana sih atau apa? Nah, teman-teman bisa langsung ke authorized partner kita, Audio Center. Oke. Nah, jadi bagi kalian yang minat dengan projector ini ya, bisa langsung kontak aja ke di kolom deskripsi udah tersedia nomor-nomor sales kita. Kita juga ada e-commerce, ada website juga. Bisa langsung kontak di sana. Dan juga ada promo-promo khusus ya. Kalau kita banding dengan home theater, udah pasti ada potongan khusus juga. Dan teman-teman nggak usah khawatir ya, projector ini kan projector perlu instalasi ya. Kita juga terima instalasi ya. Jadi bagi kalian yang mau perlu instalasi, itu kita bisa instalasi ya di rumah kalian. Semua, bisa lu langsung all package lah ya sama Iya, center. betul. Langsung terima, duduk manis tinggal bayar aja. Terima jadi gitu. Yang penting bayar. Iya, yang penting bayar. Oke. Oke, paling sekian ya ngobrol-ngobrol sama Erik nih dari BenQ Indonesia. Kita pamit dulu ya. Oke, siap. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Audio Center. See you next time di next video.